Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya berada di Wisma Kinasih, di antara arena pacuan kuda yang ada di kompleks Kinasih ini. Saya sedang memberikan retret tentang kerahiman ilahi. Rupanya kehadiran Tuhan yang paling nyata itu ada di dalam kerahimannya. Dan memang untuk itu Tuhan datang menjadi manusia. Aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu memang berarti kerahimannya yang utama dalam kehadiran Tuhan. Dan memang apa yang dikatakan oleh Tuhan itu konsekuen. Ketika Petrus berkata kepadanya, berapa kali saya harus mengampuni saudara kami yang bersalah kepada kami? 7 kali sehari? Dan Tuhan mengatakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Itu artinya tanpa batas. Semakin berdosa, di situ rahmat semakin berlimpah menurut Rasul Paulus. Kalau menurut Santa Faustina, semakin berdosa, dia semakin berhak mendapatkan kerahiman ilahi itu. Dan karena itu sebetulnya kita lebih tenang. Karena Tuhan begitu besar kerahimannya kepada kita. Yang paling penting kita datang dan kemudian meyakini bahwa saya diampuni. Tidak masalah dosanya apa, yang penting datang kepada Tuhan dan mohon ampun. Pasti diampuni karena untuk itu Tuhan datang. Santa Faustina mencatat dalam buku hariannya, dia mengatakan ketika engkau pergi untuk mengaku dosa, aku yang menunggu kamu di ruang pengakuan. Menunggu untuk menyatakan cintanya, pengampunannya. Itu berarti sebetulnya kita tidak dipanggil untuk menjadi benar, tetapi menjadi satu. Kalau berdasarkan benar, salah, baik, buruk, tidak ada kesatuan. Karena itu suami istri dipanggil untuk menjadi satu, bukan untuk benar. Kalau untuk benar nggak ada keluarga. Karena kemudian berantem berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Tetapi pengampunan harus menjadi dasar. Karena pengampunan itulah yang menyatukan. Sayangnya banyak suami istri yang berantem itu rebutan benar salah. Nah kalau sudah terbukti benar terus pasangannya salah, menderita, lalu apa artinya benar? Dan memang kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi benar, tetapi untuk menjadi satu. Terutama menjadi satu dengan Tuhan. Apakah berarti kita bisa sembarangan lalu berbuat salah? Enggak usah sembarangan aja kita buat salah kok. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah kita berani menjadi satu dengan Tuhan. Dengan cara mencintai. Seperti ranting selalu melekat pada pokok anggur. Pasti menghasilkan buah. Pasti hidup. Dan kalau kita bisa bersatu dengan Tuhan, ya sudah selesai. Maka Tuhan mengatakan kepada kita, dalam doanya kepada Bapaknya itu, Bapa, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Itu berarti bahwa kita dipanggil untuk menjadi satu. Dan memang benar dalam kehidupan kita, kalau kita hanya mencari benernya saja, baiknya saja, kita tidak pernah punya sahabat, kita tidak pernah punya relasi. Karena relasi itu justru melampaui benar salah, baik buruk. Keluarga-keluarga itu menjadi keluarga karena saling memberikan diri. Bukan karena semuanya benar.
Kalau hanya benar saja, nggak akan terjadi. Maka kita diminta untuk bisa sungguh-sungguh mengampuni. Yang membuat kita bisa menjadi satu adalah pengampunan. Keluarga-keluarga tetap bersatu karena saling mengampuni. Bukan karena semuanya benar. Kalau hanya mencari benar saja, lalu mau mengoreksi yang lain, malah itu sumber masalahnya. Karena kemudian ada jarak. Saya benar, kamu salah. Padahal saya benar, kamu ya benar, saya salah, ya kamu ya salah. Sebaliknya sama kamu salah, saya ya salah. Karena keluarga itu bukan lagi dua, melainkan satu. Dan sebetulnya bukan hanya keluarga. Kalau dari doa Yesus nampak bahwa semuanya bersatu. Seperti Bapa dan Putra adalah satu, demikian juga kita dengan Tuhan Yesus semuanya adalah satu. Disitulah panggilan kita. Dan panggilan itu sudah ada sejak di dunia ini, bukan nanti. Dan kalau kita sudah bersatu sejak di dunia ini, ya selama-lamanya abadi kita bersatu dengan Tuhan. Nah, itulah keselamatan. Maka keselamatan bukan menunggu nanti. Sekarang juga tentu sampai nanti dalam keabadian. Tetapi mulainya sekarang, yaitu dengan berlatih untuk berani mengampuni, terbuka, tidak menghakimi. Tuhan meminta kita untuk tidak menghakimi. Karena kalau dengan menghakimi, kita tidak punya waktu untuk mencintai. Habis dengan penghakiman. Tetapi kalau kita mencintai, justru kita tidak punya waktu untuk menghakimi. Maka mencintailah yang utama. Berbagi, terbuka, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Lalu berusaha selalu untuk mengatakan, I am here for you. Kepada siapapun saya berusaha menjadi sumber kebahagiaan. Kalau tidak menemukan cinta, saya membawa cinta. Kalau tidak menemukan damai, saya membawa damai. Bukan menyalahkan, tetapi menjadi sumber kedamaian dan cinta kasih. Tidak menghakimi, tetapi mencintai. Seperti Tuhan datang, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni. Dan itulah kerahiman Allah. Allah nyata dalam kerahimannya. Kalau kita sudah mengalami kerahiman ilahi, kita juga yang kemudian membawa kerahiman itu. Membawa pengampunan itu. Maka kemudian terjadi kesatuan. Itulah panggilan kita semua. Dengan menjadi kerahiman ilahi yang memancar dari hati Tuhan sendiri, kita menemukan kesatuan, tetapi juga menemukan kedamaian, rasa syukur, dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.